Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe untuk konten edukasi lainnya. Selamat menonton! Aku mau nanya, kalau di medsos emang boleh buka aurat? Di medsos? Iya. Apalagi di medsos tuh. Kalau di medsos nih, Gendis kalau misalkan ngelihat media sosial, bisa screenshot nggak Gendis? Bisa. Bisa kan? Kalau kita dua-duanya bahaya nih ya, di media sosial bahaya, di dunia nyata juga bahaya. Di dunia nyata bahayanya ketika lagi jalan di gang atau di mana sendirian, ada orang yang menggoda, misalkan laki-laki melihat, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan langsung gitu, secara langsung. Udah gitu, kejadian itu doang. Terus kalau di media sosial, ketika kita ngelihat nih, misalkan laki-laki ngelihat, bisa dia screenshot, dia simpan, walaupun Gendis langsung hapus, misalkan dalam sejam, misalkan gitu. Orang itu udah hapus nih dalam sejam. Tapi jejak digital itu selamanya sampai nanti. Bahkan nih, misalkan udah dihapus dari dulu-dulu, kebongkar berapa tahun kemudian. Ada yang nge-share, nggak tahu itu siapa yang nge-share. Dan itu bakal jadi dosa jariah. Gitu, Ya, dosa jariah tuh ada di TikTok gitu ya. Sering misalkan, apalagi ya Gendis, nauzubillah min dzalik, ketika kita udah meninggal dunia, kemudian foto-foto kita yang nggak pakai hijab, yang nggak menutup aurat, itu masih ada di media sosial. Yang tahu sandi, semuanya kita, keluarga kita nggak ada yang tahu. Ketika udah kita meninggal dunia, terus media sosial itu siapa yang pegang? Nggak ada kan? Orang lain masih gampang melihat aurat kita. Nah itu orang yang melihat, itu jadi dosa juga buat kita, karena kita mengumbar dosa ke orang lain. Jadi sama aja di media sosial kan udah di dunia tabu, ntar nggak ada yang orang nggoda. Banyak di media sosial juga kan ada orang-orang yang nggak dikenal nge-DM, "Hai cantik," bla bla bla, itu sama aja jadi pelecehan juga. Jadi pelecehan itu sekarang bukan cuma kayak disenggol, ditegur secara langsung, tapi di media sosial juga sama, dari komentar, dari dia nyapanya dengan kata-kata yang kurang baik, itu juga jadi pelecehan juga. Makanya Allah itu benar-benar menjaga perempuan gitu. Sebenarnya orang-orang nggak pakai hijab itu pada zaman jahiliyah dulu udah ada. Kalau sekarang orang yang nggak pakai hijab berarti dia masih jahiliyah. Sekarang tuh udah modern, udah banyak ustadz-ustadz, banyak media sosial itu buat apa? Gue dengerin ceramah-ceramah yang dulunya nggak tahu jadi tahu. Kalau zaman Bunda dulu masih orang ceramah yang langsung gitu ya di pengajian. Tapi sekarang di media sosial ada Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Bahasa Lama, banyak, semuanya bisa kita ambil ceramah-ceramahnya. Itu Gendis. Kalau cara berpakaian yang benar di SMP ITH Rahman sendiri itu gimana? Cara berpakaian yang benar di SMP ITH Rahman, pertama kalau perempuan dia harus pakai dalaman kerudung ya, karena kerudung itu kadang licin gitu. Jadi ketika kalian banyak gerak atau banyak komunikasi, banyak gerak deh pokoknya, kadang kan kayak makan gitu, lama-lama kerudungnya ke belakang. Nah itu biar menjaga rambutnya nggak keluar gitu. Yang kedua, kerudungnya harus nutup aurat juga ya, auratnya yaitu badannya harus tertutup. Jadi jangan sampai, kan emang di desain kerudungnya tuh lebih panjang ya. Kalau misalkan emang dapatnya kayak lebih pendek atau kalian lebih tinggi, bisa kerudung itu dipanjangin biar nutup aurat semuanya. Terus yang ketiga, pakaiannya nggak boleh ketat. Jadi kalau udah dikasih dari Ar-Rahman itu udah segitu, kalau nggak kegedean banget jangan terlalu dipes-pesin, roknya jangan dikecilin dan lain-lain. Dan laki-laki juga sama. Ada nggak seragam Ar-Rahman yang olahraga pun gitu, celananya itu cuma sampai lutut doang, enggak kan, tetap panjang. Nah itu kayak gitu cara berpakaian di Ar-Rahman, pokoknya harus menutup aurat dan tidak ketat gitu. Dari aku udah sih begitu aja. Oke Gendis, jadi sudah paham kan? Udah Bu. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama Gendis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.